Tim penasihat hukum Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Reki Rizal telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto. Kita kupas soal perlawanan Verdi Sambo melawan vonis mati ini bersama pengacara keluarga Yosua Huta Barat Martin Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, Bang Martin, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Kabar semuanya baik, sudah bergabung selamat bersama sore. kami di Kompas TV. Bang Martin, dalam berbagai kesempatan ayah Yosua kepada saya bilang bahwa menghargai keinginan dari para terdakwa ini untuk mengajukan banding. Tapi sebetulnya pihak keluarga punya kekhawatiran tidak bahwa vonis nanti saat banding nanti vonisnya akan lebih ringan? Jadi begini, ya. Yang pertama adalah setiap orang memiliki harapan dan setiap orang memiliki hak. Ya. Hak itu apa? Hak untuk mempertahankan dirinya secara konstitusional. Jadi tidak bisa kita atas dasar kehilangan ataupun dasar kebencian menghalang-halangi orang yang sedang didakwa, orang yang sudah divonis di tingkat 1 untuk tidak banding gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh klien saya itu sudah tepat statementnya. Lalu yang kedua, tadi mengenai harapan ya, ataupun karena para terdakwa ini banding, tentunya ada harapan dari keluarga agar seperti apa gitu ya. Kalau yang saya tangkap, yang pertama, klien kami sudah mengucapkan terima kasih kepada pengadilan negeri. Sebelum putusan, ya, apapun keputusannya itu, keluarga akan menerima. Jadi keluarga itu bukan hanya menerima dan menganggap adil pada saat pasca diputus, tidak. Sebelum, ingat loh, sebelum putusan itu diketok oleh Bapak Wahyu Iman Santoso, keluarga itu sudah akan siap menerima apapun. Nah, saya pikir juga sama. Dalam tingkat banding nanti, ya, apapun keputusannya itulah ya yang terbaik dan mungkin yang paling adil untuk sementara. Nah, namun kan kalau misalkan turun yang tadinya ya jaksa tidak punya alasan untuk upaya banding, saya pikir nanti pasti jaksa akan punya pendapat untuk melakukan banding apabila turun di tingkat banding. Nah, itu bisa melalui inisiatif jaksa ataupun permohonan dari keluarga gitu ya. Tapi kita jangan berandai-andai dulu karena ini masih proses. Mereka baru menyatakan banding, belum menyerahkan memori banding, belum nanti diperiksa segala macam. Intinya kita percayakan kepada sistem peradilan pidana kita lah, karena ini sudah diatur oleh undang-undang gitu ya. Makasih. Tapi kalau menurut Anda Pak Jamin, ruang untuk ringan putusan bandingnya nanti ada atau tidak untuk keempat terdakwa ini? Terutama untuk Verdi Sambo yang sudah dipidana mati. Ya, kalau kita melihat konteks upaya banding itu kan hak daripada terpidana ya, karena mereka sudah diputus, hak terpidana untuk mengajukan upaya banding. Setiap konteks hukum di Indonesia itu ada sedikit perbedaan ya dengan konteks hukum common law system. Jadi semuanya tergantung kepada hakim. Dia tidak terikat untuk apa yang diputuskan oleh hakim yang sebelumnya. Jadi dia bisa saja memutus lebih, ini kan hukuman Verdi Sambo maksimum ya, hukuman mati. Bisa saja hukumnya lebih rendah asalkan ada dasar-dasar hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan lebih rendah. Contoh ya, kalau hakim menyatakan tidak ada hal-hal yang meringankan dalam konteks keadaan Verdi Sambo, bisa saja hakim pengadilan tinggi menyatakan ada dan patut dipertimbangkan prestasi yang sudah dilakukan oleh Verdi Sambo selama masa jabatannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum dalam pledoi. Nah, kalau itu menjadi dasar, kemungkinan juga bisa lebih rendah. Atau juga pengadilan tinggi bisa menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Kalau kemudian dikaitkan dengan yang heboh belakangan ini, Ya. dengan KUHP baru ada kekhawatiran bahwa vonis mati ini tidak akan diterapkan bagi Verdi Sambo. Itu masih masuk akal atau tidak menurut Anda? Ya, tentu lihat situasi dan kondisi. Pertama, saya ingin mengatakan ya, KUHP baru itu kan baru berlaku 3 tahun yang akan datang. Dan itu pun diberlakukan tidak secara otomatis, harus melalui suatu undang-undang. Jadi keluar dulu undang-undang untuk menetapkan berlakunya KUHP tersebut. Tidak berlaku secara otomatis. Lalu berikutnya, kalau dia dipidana sekarang, belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, belum ingkrah, baru berlaku nanti ketentuan KUHP yang baru, maka di pasal 100 itu ada yang menyatakan bahwa kalau ada pidana 2 peraturan yang
bertentangan atau dua peraturan yang berlaku sekaligus dalam suatu perbuatan, baru dia diadili dan belum ingkrah, maka ada hal yang meringankan yang diterapkan. Oke. Itu kalau berlaku, Oke. tapi kalau tidak berlaku, kalau sudah ingkrah ya pasti berbeda lagi. Baik. Walaupun ya pandangan ini sekali lagi saya katakan ada dilema yuridis juga ini mengenai penetapan undang-undang Baik. KUHP baru ini. Baik. Apakah ditetapkan dalam putusan atau secara otomatis mendapatkan hak Nah, untuk mendapatkan Perpres tersebut. Itu yang Oke. menjadi permasalahan. Bang Martin, kalau kemudian nanti, karena kan kalau kita ingat lagi, pihak Sambo menyatakan bahwa majelis hakim ini berasumsi sendiri dalam menyampaikan nota putusan waktu itu. Kalau kemudian dasar ini yang diamini oleh pihak pengadilan tinggi nanti saat proses banding dan ternyata diringankan vonisnya untuk Verdi Sambo, keluarga siap untuk itu? Jadi gini ya, Bang ya. Pembuktian pidana itu kan tulisnya 184 ya, 183 ya. Hakim memutus berdasarkan 2 alat bukti itu ya. Nah, kalau dibilang asumsi, asumsinya yang mana? Jangan kita generalisir semua itu hanya asumsi dan halusinasi. Itu namanya logikal falasi gitu ya. Jadi ilmu-ilmu seperti ini ilmu-ilmu yang ketinggalan zaman gitu ya, dan sangat tidak tepat apabila berkas putusan yang segitu tebal hanya dibantah dengan 2 kata ya, asumsi dan halusinasi. Ini sangat tidak kreatif menurut saya. Karena kenapa? Faktanya ya, yang dibilang halusinasi dan asumsi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Oke. Nah, kalau tidak setuju, bandinglah ya, banding, buktikan. Kalau kalian bisa membantah atau mematahkan dalil jaksa penuntut umum, ataupun tambahkan hal-hal yang meringankan untuk bagian akhir sebagai penutup. Manakala mereka tidak bisa membantah pembuktian yang sudah dilakukan oleh JPU. Ini kan masih ranah fakti ya. Masih judeks fakti, masih ranah fakta, tapi pemeriksaannya tertutup. Nah, namun tadi saya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh abang kita Bang Jamin Ginting mengenai prestasi. Sayangnya gini ya, tanpa mendahului keputusan ataupun penilaian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menurut saya kalau hal tersebut yang digunakan itu tidak akan bekerja optimal. Kenapa? Karena dampak yang dihasilkan oleh terdakwa Verdi Sambo itu justru destruktif terhadap institusinya dan juga negara gitu ya. Kan salah satu pertimbangan yang berat kan itu. Nah, lebih baik cari hal-hal yang lain ya, yang lebih substansial, yang tidak dikaitkan dengan jabatannya. Kalau saya ya, kalau saya jadi mereka. Demikian. Selain kita juga melihat ada proses banding yang dilakukan 4 terdakwa, dari keluarga almarhum Yosua juga melaporkan lagi nih Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, entah itu di Polres Metro Jakarta Selatan dan juga ke Barreskrim kemarin kan. Sebetulnya dari pelaporan ini, apa yang diharapkan sebetulnya dari pihak keluarga Yosua? Jadi gini ya, ini kan perbuatan ini ada 2 pasal primer ya untuk Bapak Verdi Sambo, dan yang lain itu kumulatif. Bukan kumulatif, subsidiaritas. 340 dan 338. Nah, khusus untuk Pak Verdi Sambo itu kumulatif subsidiaritas. Tidak ada di situ diadili mengenai pencurian ya. Barang-barang dari almarhum yang sampai saat ini belum kembali, yang tidak ada dalam list barang bukti yang dijadikan barang bukti di depan persidangan. Apa itu? Handphone, laptop, lalu uang 200 juta yang diambil oleh Ricky melalui akses ilegal. Itu kan terbukti di depan persidangan. Nah, sayangnya sampai saat ini HP tersebut tidak ingin dikembalikan. Karena kenapa? HP tersebut sangat berguna, abangku. Kenapa? Untuk mengetahui sebenarnya ada apa sih dalam peristiwa ini gitu ya. Kan belum semuanya terang ini. Nah, itu kita butuhkan karena belum ada tim dari cyber ataupun Meta yang bisa merestore data-data yang ada di HP tersebut. Makanya kami akan upayakan supaya keluarga dan juga penasihat hukum untuk menghadirkan orang ahli IT yang lebih canggih gitu. Tapi itu membutuhkan HP-nya gitu loh. Ya. 4 terdakwa sudah resmi mengajukan banding dan menyatakan itu kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Martin, terima kasih. Pak Jamin juga terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.